Ya, dua sisi kita lanjutkan kembali. Pak Kiflan tadi terpotong disebutkan hasil penelitian Ben Anderson akhirnya mengakui ada keterlibatan PKI di situ dan ada masalah internal. Iya, sangat menarik tadi Mas Herman Sulistyo atau Mas Kiki. Gini, saya membaca juga ada beberapa bacaan-bacaan sejarah dari Victor McVeigh, kemudian dari Seknek, kemudian dokumen-dokumen dari Mahmilub, bahwa memang penelitian tulisan Ben Anderson, paper Cornell itu menyebutkan bahwa PKI tidak terlibat, PKI nggak salah. Bisa cara berpikir itu karena begini, saya setelah membaca Ruth McVeigh. Ruth McVeigh itu kan istri McVeigh itu kan istrinya ya? Bukan. Tapi satu sama peneliti dia ya. Ya. Nah, jadi termasuk si Ben Anderson. Jadi sebenarnya kalau mereka berdua membuat tulisan yang menjadi satu ya, atau dalam penelitiannya itu bertiga ya, menjadi satu ya. Frederick Bunga. Ya. Saya tertarik, Ruth McVeigh itu adalah salah satu dosen di Institut Al-Arqam miliknya Partai Komunis. Ali Arqam ya, miliknya Partai Komunis. Jadi dengan demikian dia berpikir cara komunis. Jadi bagaimanapun dia tidak akan bisa mau objektif. Termasuk Ben Anderson sampai terakhir dia kan meninggalnya di Malang. Ben Anderson baru setahun yang lalu, ingat saya 2016 ya. Itu dia masih membina anak-anak, terutama kader-kader PKI, di rumahnya masih dia bina, bayangkan. Jadi bagaimanapun dia tidak akan objektif. Jadi kalau Anda tadi sudah bilang pengakuan dia, akhirnya dia tidak mengakui, tapi itu adalah kenyataan yang penelitian dari Mas Kiki, itu bagus. Jadi bahwa PKI itu terlibat ya, dengan segala macam lah data-datanya. Mas Kiki ada penelitian. Catatannya adalah itu kompleks sekali. Modelnya gimana? Tidak hanya dalam batas-batas tertentu mungkin PKI terlibat. Dalam arti bukan partainya, tapi partainya jelas. Ini itu kontroversi makanya. Tapi kita kembali aja ke fokus. Bukan peneliti. Iya, terkait dengan film ini. Tapi katanya ada keterlibatan PKI di balik peristiwa 30 September itu. Enggak berkaitan dengan film ini. Apakah film apakah film ini layak untuk diputar ulang seperti itu? Di mana kelemahan-kelemahan menurut kacamata awam itu perlu gitu loh. Tapi kalau soal keterlibatan layak ditayangkan karena sejarah itu milik pemenang dalam pertarungan politik. Nah, kalau di kalangan mahasiswa, orang dewasa, ini bagus untuk melihat, historiografi pada masa Orde Baru memang seperti itu. Yang jadi soal kalau ditonton anak-anak, karena apa? Adegan kekerasannya aja. Harusnya itu dibuat versi yang nggak ada kekerasannya itu, ada bagusnya juga. Ya nggak bisa orang tujuannya memang pembunuh, masa nggak ditunjukkan gimana? Cuma tinggal kita bisa aja anak nggak ikut. Adegannya itu terlalu dramatis. Di satu pihak juga yang menurut saya juga harus direvisi itu adalah kejadian di Lubang Buaya yang begitu diolah sedemikian rupa sampai betul-betul menimbulkan kebencian orang. Itu kan menjadi tidak sehat sebuah film direkayasa untuk kepentingan satu pihak. Dan kedua, itu film sebentar. Fiksi sih. Ini film fiksi. Clear. Ini film fiksi. Betul, harus ditanyakan. Fiksi. Ini film fiksi. Tetapi dengan tema-tema maksudnya dokumenter. Terakhir kan ditutup dengan film dokumenter. Kalau dilihat itu Pak Harto sendiri muncul terakhir, Pak Nasution muncul terakhir. Nah, ini menjadi persoalan. Betul. Makanya kalau judul dari film itu sebetulnya ini bla 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 sebuah fiksi. Ada yang dikenal dengan anakronisme. Anakronisme itu menilai Soeharto dari periode sekarang. Jadi harus dibaca dalam konteks pada saat itu. Tidak banyak orang tahu bahwa Kostrad, ini mantan komandan Kostrad ini, pada zaman itu betul-betul cadangan strategis. Jadi dia tidak punya pasukan seperti sekarang ini. Sebentar, Pak Kiflan. Dia koordinator semua pasukan yang di bawahnya ada komandonya, waktu saat bergerak operasi langsung dia merintahkan. Semua itu masing-masing ada milik Kodam ya. Masing-masing pasukan milik Kodam. Milik organiknya kan kita kembali lagi nih ke topik kita Pak Kiflan. Tadi dikatakan ini film fiksi loh, bukan film sejarah. Jangan begitu dong. Kalau fiksi itu kan cuma khayalan, ya cuma kira-kira begitu. Padahal ini juga hasil penelitian kok. Jadi ini film fiksi. Jadi gini ya, gini kalau bagi orang yang merasa rugi, namanya fiksi. Anda merasa rugi. Rugi karena masalah bersangkutan dengan masa sejarah Bapak itu. Jadi dia melakukan fiksi. Tapi begini, masalah apakah itu perlu? Kenapa dilakukan Panglima TNI mengatakan kalau tidak ada sebab tidak ada akibat.
Panglima dia udah mengatakan, wah ini perkiraan. Saya kan mantan tentara, jadi saya tahu ini akan terjadi ini, munculnya ini, ini akibatnya ini. Jadi dia keluarkan. Kok munculnya kira-kira mau bangkit lagi nih, kemudian kok ada mau balas dendam lagi. Kok mau heroisme yang PKI itu dan pengikutnya kok udah mulai muncul. Maka Panglima mau mengeluarkan ini supaya terutamanya keluarga dan TNI-nya mengerti duduk persoalan yang anak-anak muda sekarang. Tapi kalau itu nobar nonton bersama di dalam itu dilakukan untuk umum juga, memang itu dilakukan supaya tahu semuanya. Jadi siap. Sampai saya juga ada ancaman terhadap diri saya. Ada ancaman. Jadi tapi saya nggak peduli ancaman. Jadi dua kalimat saja. Karena bukan fiksi, Pak. Udah mulai ancaman pada orang lain, belum pada saya. Sebentar Pak Ilham. Tadi Pak Ilham tetap bersikeras bahwa itu adalah film fiksi katanya. Coba jelaskan. Jadi Salim Said di bagian mana? Film fiksi itu adalah bagian dari imajinasi. Contohnya ya. Jadi semua yang ada di film itu adalah bagian dari imajinasi sutradaranya saja. Seperti contohnya gini. Seperti contohnya kemarin pembicaraan di tapi kan saya ada fakta penculikan jenderal. Itu betul kalau soal itu. Tetapi contoh bahwa kalau dia film sejarah itu nggak ada satupun yang keluar dari keadaan sejarah sebenarnya. Itu jelas ya. Nah, kalau di fiksi itu begini, Aidit merokok. Aidit itu jelas tidak merokok. Oke. Masih ada sini. Ya, itu apa? Itu hoax. Saya lihat ada fotonya. Ada sempat beredar film mungkin bahwa Bapak mendapatkan foto Aidit memegang merokok. Tapi gini, secara umum Aidit itu tidak merokok. Dengar baik-baik. Merokok. Tidak. Kesaksian orang itu dia mengerokok, ada yang menyaksikan dia merokok. Baik-baik. Jadi ada merokok. Ya, sebentar, Bung. Bicara sebentar. Oke, ini kita lihat ini fotonya ada di sini, Bapak-bapak bisa lihat ini di belakang juga. Oke. Dan ada saksinya. Apakah Aidit merokok dengan cara begitu? Ini menurut Pak Ilham ini foto tidak benar. Tidak benar. Oke. Tidak benar. Kalau Pak Lon Ilham sini nggak lihat. Maksudnya rekayasa. Rekayasa juga bisa itu. Rekayasa. Hanya untuk bilang bahwa Aidit merokok. Bisa dilihat. Ibunya, istrinya, ibu saya bilang tidak merokok. Nah, itu fakta gimana loh? Anda kan tahu editing sebuah foto kan. Oke, sebentar. Tapi ada pengakuan, ada orang mengaku melihat, ya, ada yang mengaku. Siapa yang mengaku? Sekarang tanya. Sini masuk di Facebook. Enggak, namanya siapa? Ada yang mengaku sih. Oke, sebentar, Bapak-bapak. Tapi apakah cukup dengan ketidakakuratan seorang Aidit merokok, tidak merokok itu menyebabkan film ini fiksi, disebut sebagai fiksi? Tarian Harum Bunga di Lubang Buaya. Itu jelas itu sebuah film di setting sedemikian rupa sampai seolah Gerwani itu parah sekali, pemuda rakyat. Itu memancing orang untuk marah kepada dua organisasi itu. Ya. Nah gini ya, pada saat kejadian itu saya ada di Jakarta. Ya, saya juga mendengar dari para prajurit yang ada di sana. Kejadian di situ di Lubang Buaya baru tanggal 5 itu. Baru kejadian. Pada saat kejadian itu dari mereka. Pada saat kejadian itu ada Gerwani, ada PR yang nyanyi lagu-lagu itu. Saya dengar dari prajurit itu kok. Tapi saya rasa yang penting sekarang memang perlu ada suatu penelitian ulang. Betul. Bagaimana saya setuju kalau itu betul. Orang-orang yang dibunuh itu dimasukin ke dalam lubang itu pun masih jadi tanda tanya besar. Dan itu nggak mudah. Tempat yang begitu sempit dikeluarkannya juga susah begitu kan. Dan pada umumnya ada kepastian bahwa mereka dibawa ke situ sudah meninggal semua, sudah mati semua. Tiga. Masih ada yang didor di situ. Bukan, tapi maksudnya dimasukin ke dalam lubang kan. Iya. Nah ini perlu. Kalau dari fotonya aja, besar. Saya pikir ini perlu ada satu penelitian. Betul. Itu harus disadari. Kalau mau bikin film fiksi, ya kita nggak usah ngomong lagi, itu sudah ada, begitu ya. Tapi kalau kita mau bikin film nanti yang akan mencerdaskan bangsa ini dan jadi tidak ada masalah-masalah lagi, jadi fakta-fakta lebih dibuka, sebaiknya dibuat suatu penelitian yang baik. Dan ini mengundang. Saya hampir 20 tahun menelusuri seluruh dokumen. Kalau untuk tingkat nasional, nggak ada lagi fakta baru bagi saya. Hanya tafsirnya baru, gitu. Karena dulu hanya tafsir tunggal, sekarang orang bisa menginterpretasikan macam-macam. Tapi faktanya sama kok. Oke. Jenderal itu 3 dibunuh. Betul. Dibawa ke sana sudah jadi mayat. Ya, yang 3 didor di situ. Yang 4 ditembak di situ. Itu terus benar. dicemplungin, tidak ada penyiksaan. Nah, ini pertanyaan Bapak-bapak. Jelas kok. Nggak ada penyiksaan. Hanya Bapak-bapak. tafsirnya kalau tari-tarian segala macam itu setelah besoknya 2 hari kemudian sangat mungkin. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Yang belum selesai itu, Mbak Kiki, ini kenapa ceritanya sampai begitu? Kenapa ini? Persoalan PKI ini kan menjadi pertanyaan kita.
preemptive strike. Yes. Itu. Bentar, Bapak-Bapak, kita lanjutkan di segmen berikutnya ini. Apakah benar, artinya pertanyaan selanjutnya adalah benar atau tidak ada PKI terlibat di belakang peristiwa itu? Dijawab nanti, usai jeda. Dua Sisi kembali sesaat lagi.